Istri Pajangan bagian 9 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Aku menutup telepon dengan hati gusar. Mengetahui hal itu, Dama pun mendekatiku. "Aira, kamu baik-baik saja?" tanyanya kemudian. "Ya, aku akan ke kamar mandi dulu." Aku bergegas pergi ke kamar mandi meninggalkan Dama yang kebingungan. Aku tidak ingin Dama melihatku menangis. Aku ingin terlihat sebagai wanita yang kuat di hadapannya. Pantang bagiku mengeluarkan air mata di hadapannya. Di dalam kamar mandi, aku pun meluahkan perasaan yang selama ini aku pendam. Bukan sekali ini saja Raka memperlakukanku seperti aku ini bukan istrinya. Ini kali kedua Raka membiarkanku dengan pria lain. Raka pernah menitipkanku kepada salah satu temannya. Saat itu Raka mengajakku ke Bandung untuk bertemu dengan rekan-rekan bisnisnya. Seperti biasa, ia akan memperkenalkanku kepada rekan-rekan bisnisnya sebagai istri kebanggaannya. Dan tiba-tiba aku merasa tidak enak badan, sementara Raka harus bertemu dengan rekan-rekan bisnisnya itu. Alih-alih mengantarkan istrinya yang sedang sakit berobat ke rumah sakit, atau setidaknya menunda pertemuan dengan rekan-rekan bisnisnya, Raka memutuskan untuk menitipkanku ke rumah milik salah satu temannya. Tentu saja keputusan Raka yang tanpa persetujuan dariku sebelumnya membuat aku marah dan kesal. Apa susahnya mengajak istrinya ikut serta saat itu? Toh aku masih bisa berjalan dan tidak akan menyusahkannya. Namun yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah saat mengetahui alasan Raka tidak mengajakku bersamanya. Karena ia tidak ingin rekan-rekan bisnisnya melihatku yang sakit dan pucat. Raka selalu ingin istrinya terlihat cantik dan sempurna di hadapan rekan-rekan bisnisnya atau teman-temannya. Merasa kesal, aku memutuskan untuk pulang seorang diri dalam keadaan sakit. Meskipun teman Raka mati-matian berusaha menahanku, aku tetap bersikeras pergi karena aku tidak ingin menjadi beban orang lain yang aku tidak kenal sebelumnya. Bagaimana Raka dapat berpikir dengan menitipkanku kepada temannya semua akan menjadi mudah baginya? Melemparkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami kepada orang lain, apapun alasannya. Sebenarnya aku bukan tipe istri yang manja dan selalu tergantung kepada suami. Tidak. Tapi dalam momen-momen tertentu, ada saat ketika aku ingin dimanja, ingin diperhatikan, terlebih ketika dalam keadaan sakit, dan itu pun sulit kudapatkan. Dan aku juga bukan barang yang dengan seenaknya ia titipkan kepada siapa saja. Meski maksudnya baik, akan tetapi sulit aku terima saat suami lebih mementingkan rekan-rekan bisnisnya daripada istrinya yang sedang sakit. Setelah cukup bagiku untuk menguasai keadaan, aku keluar dari kamar mandi dengan mata sembab. Aku terkejut mengetahui Dama sudah berdiri di depan pintu kamar mandi dan sedang menatap tajam ke arahku. Mengamati wajahku dengan seksama, membuat aku menjadi salah tingkah. Aku berusaha menyembunyikan wajah lesu dan mata sembabku, namun itu sia-sia. Dama mendekatiku, kemudian tangannya yang kekar menyentuh daguku dengan lembut dan mengangkatnya perlahan. "Kamu menangis, Aira?" tanyanya kemudian. Aku hanya diam berdiri mematung di hadapannya. Dalam hatiku ingin rasanya ia memelukku. Setidaknya peluklah sebagai seorang kakak, karena aku sangat membutuhkannya saat ini. Ketika tidak ada lagi orang untuk tempat aku berbagi rasa, Dama selalu ada memberikan bahunya untukku bersandar. Aku dan Dama masih berdiri saling berhadapan. "Ya sudah, kita makan ya. Nanti nasi gorengnya keburu dingin," kata Dama sambil meraih tanganku dan menggandengku hingga ke ruang makan. "Duduklah," katanya lagi sambil menarik kursi makan untukku. Dama kemudian dengan telaten melayaniku dengan menyendokkan nasi goreng ke atas piringku dan menuangkan susu putih hangat ke dalam gelas. "Terima kasih," ucapku lirih. "Makanlah, Aira. Aku tahu selera makanmu hilang."
Tapi perutmu harus tetap diisi. Jangan menyiksa diri sendiri, oke? Aku hanya menganggukkan kepala dan kemudian meneguk susu putih hangat. Pagi yang cerah ini sayang kalau kita lewati dengan bersedih hati. Jadi mari kita nikmati pagi dengan senyuman. Itu salah satu bentuk rasa syukur kita pada Sang Maha Pencipta, ucap Dama sambil tersenyum. Aku masih diam. Rasa kesalku pada Raka belum juga hilang. Kamu ingat? Terakhir kali sebelum kamu melangsungkan pernikahanmu dengan Raka, kamu pernah bilang kepadaku, aku berharap dengan pernikahanku ini akan menghapus semua kesedihan. Itu yang kamu katakan kepadaku. Kamu masih ingat kan? Dan aku percaya, Aira, kamu akan terlepas dari semua rasa sedih, cemas, dan ketakutanmu. Karena kamu akan menikah dengan pria yang kamu yakini akan dapat menghapus semua rasa itu dari kehidupanmu. Aku masih terdiam membisu dan hanya mendengarkan saja Dama berbicara. Ingatlah dan tanamkan juga pada diri sendiri bahwa tak akan pernah bisa kamu merasakan bahagia bila tidak mengalami kesedihan. Karena kebahagiaan akan muncul setelah kesedihan itu usai, ucap Dama lagi. Bersabarlah, semua badai pasti akan berlalu. Percayalah, Aira. Aku menghela nafas panjang, berusaha untuk tersenyum meski sulit. Ya, mungkin sabar adalah pilihan terbaik. Marah tidak akan menyelesaikan masalah. Dan mungkin diam itu adalah yang terbaik, kataku kemudian lirih. Kamu tidak harus menyimpan semua kesedihanmu sendiri. Entahlah, Dama. Terkadang kesedihan dan luka hati tak semestinya selalu dibagi. Kadang kita hanya perlu kuat-kuat menyimpannya dalam hati. Ternyata masih ada hal-hal baik yang kamu simpan yang tidak pernah berubah, Aira. Aku menatap wajah Dama yang sedang tersenyum ke arahku. Apa? Aku masih lihat Aira yang kuat, Aira yang tangguh. Namun saat ini, meski terlihat kuat, namun aku tahu idaman kamu mulai rapuh. Aku bisa apa, Dama? Apakah kamu akan menyerah? Aku menyerah? Tentu saja tidak. That's my girl. Itu yang aku ingin lihat darimu, Aira. Aira yang kuat, tangguh, dan pantang menyerah. Dan kamu tahu, untuk menjadi kuat adalah kamu harus makan dulu. Ayo, makan dulu nasi gorengmu. Aku tersenyum. Dama tahu betul bagaimana mengembalikan senyumku. Ia tidak akan berhenti sebelum melihat aku tersenyum. Dan setelah kegaduhan yang terjadi pagi itu yang membuat moodku menjadi naik turun seperti roller coaster, aku jadi malas melakukan apa saja. Sore harinya Dama mengajakku jalan-jalan. Aku tidak dapat menolak ajakannya karena Dama selalu mempunyai cara untuk membujukku memenuhi ajakannya keluar. Dan ya, suasana di luar penginapan ternyata membantu mengembalikan lagi moodku yang seperti aku saat ini, tidak tentu arah. Aku tertawa, tidak peduli meski aku harus menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitarku. Toh aku hanya ingin merasa bahagia, itu saja. Meski hanya melakukan hal-hal kecil sekalipun, aku merasa senang. Dama sering melempar lelucon-lelucon khasnya yang sering membuatku tidak dapat menahan tawa. Kamu tahu, Aira? Kamu 100 kali lebih cantik kalau tertawa. Celutnya setelah berhasil membuat perutku sakit karena tertawa. Gombal. Aku serius. Kamu mengingatkanku kepada seseorang. Oh ya? Siapa dia? Apakah dia kekasihmu? Bukan. Tapi yang pasti dia selalu di hati. Oh, wow. Seseorang yang sangat spesial rupanya. Pasti dia cantik. Ya tentu saja, ia sangat cantik. Kecantikannya dapat menghipnotis siapa saja yang melihatnya. Oh, gumamku tak jelas. Entah mengapa tiba-tiba aku merasa tidak suka mengetahui Dama telah memiliki seseorang yang spesial di hatinya. Apakah aku cemburu? Dama, aku ingin pergi ke suatu tempat. Bisa kamu mengantarku? Sejak menikah, aku tidak pernah lagi pergi ke sana. Pintaku untuk menghentikan
Dama membicarakan gadis antah berantahnya itu. Dama mengerutkan keningnya. "Kamu mau aku antar kemana?" tanyanya kemudian. "Diskotik," jawabku. "Diskotik? Iya, kenapa?" Dulu kita juga sering pergi ke sana. Jadi jangan menatapku seolah-olah aku ini gadis rumahan yang tidak pernah pergi ke diskotik." Dama tertawa. Bukan itu maksudku. Aku hanya, kenapa? Kamu takut Raka tahu aku pergi ke tempat itu? Ia tidak akan tahu apa-apa, Dama. Ia sibuk mengurusi pekerjaannya. Aku bebas melakukan apa saja. Itu yang ia katakan kepadaku. Dan ya, mari kita lakukan, termasuk pergi ke diskotik. Aira, kenapa? Kamu takut? Apa yang kamu takutkan? Kamu bukan bodyguardku kan? Aku hanya ingin bersenang-senang, Dama. Kamu mau mengantarku atau tidak, aku akan tetap pergi. Ancamku melihat Dama ragu setelah mengetahui aku akan pergi ke tempat yang menjadi tempat terlarang bagiku. Raka tidak lagi memberiku izin mengunjungi tempat-tempat seperti itu lagi, karena itu akan mengingatkannya kepada masa lalu istrinya yang mantan penari klub malam. Raka telah menyimpan rahasia itu dari siapapun, bahkan kepada orang tuanya sendiri. Aku sadar masa laluku akan menjadi aib baginya dan akan merusak reputasinya sebagai seorang CEO. Baiklah, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Aku tersenyum. Kamu jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan hal yang akan membuat malu. Aku hanya ingin bersenang-senang, itu saja. Tentu saja, Aira. Aku akan mengantarmu kemana saja kamu ingin pergi, kata Dama. Dan akhirnya sampailah aku di sebuah diskotik yang ada di daerah itu. Suasana hiruk pikuk pengunjung yang kebanyakan wisatawan asing itu mulai aku rasakan saat aku menginjakkan kaki ke dalam gedung. Aroma alkohol dan rokok seketika menyergap hidungku. Aku tersenyum puas dapat menikmati lagi suasana gegap gempita yang sudah lama aku tinggalkan itu. Setelah memesan minuman, aku mengajak Dama ke lantai dansa. Namun Dama menolak. Aku tahu Dama tidak suka menari di lantai dansa. Tapi aku tidak bisa nakal. Aku membujuknya dengan mengatakan ia akan menari untukku, untuk membuat hatiku merasa senang. Dan ya, caraku itu berhasil. Aku menarik tangan Dama dan kemudian mengajaknya bergoyang, mengikuti irama musik yang menghentak. Aku tertawa saat melihat Dama mencoba menari. Tubuhnya yang tegap itu terlihat aneh saat menari. "Kenapa kamu tertawa?" tanya setengah berteriak karena suasana yang hiruk pikuk akan menenggelamkan suaranya. "Tidak apa-apa, kamu terlihat seksi dengan menari seperti itu," jawabku setengah berteriak. "Apa? Oh ya bagus, aku terlihat seksi sekarang. Yang benar saja, Aira. Tentu saja, kamu lihat banyak gadis-gadis yang mencuri-curi pandang ke arahmu." "Oh, benarkah? Aku bahkan tidak melihatnya." "Ya, karena matamu hanya tertuju kepadaku saja saat dari tadi. Kenapa? Apa ada yang salah dengan wajahku?" Dama tersenyum malu. "Tidak ada yang salah dengan wajahmu. Yang salah adalah kamu terlihat cantik malam ini. Itu mengapa mataku tidak bisa lepas darimu." "Oh ya Tuhan, ada apa dengan pria di hadapanku ini? Selalu saja membuat aku menjadi besar kepala dengan pujian-pujian gombalnya. Namun aku suka." Setidaknya ia tulus saat mengucapkannya, bukan sekadar basa-basi hanya untuk menyenangkan hatiku saja. Dan malam pun semakin larut. Aku dan Dama semakin larut dalam suasana penuh sukacita. Entah sudah berapa kali aku mondar-mandir ke lantai dansa menikmati irama musik yang membangkitkan lagi gairah menariku. Aku menari, dan terus menari. Aku melakukan hal yang sangat aku cintai, yaitu menari. Apapun alasan Raka melarangku menari, aku selalu mencari cara untuk memenuhi hasratku itu. Disambung, selamat membaca, terima kasih.